Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam semuanya. Pada malam hari yang cerah ini, kami dari tim video opini kelompok Mandalika atau kelompok 13 akan menyampaikan pendapat-pendapat atau opini-opini kami mengenai lingkungan hidup. Nah, ada 10 topik terkait lingkungan hidup yang akan kami bahas. Dimulai dari topik pertama, yaitu pengertian lingkungan hidup yang akan dibahas oleh teman saya, Syauqi dan Lupnaya. Kepada pembicara, saya persilahkan. Nah, teman-teman, pasti kalian sudah nggak asing kan dengan lingkungan hidup. Lalu apa sih definisi lingkungan hidup itu? Nah, untuk lingkungan hidup bisa didefinisikan sebagai lingkungan yang terbentuk dari proses natural tanpa campur tangan manusia, yang terdiri atas sebagai sumber dari alam, baik berupa fisik, biologis, dan non-biologis. Untuk lebih jelasnya, saya arahkan ke Lupnaya. Oke, buat tambahan dari saya, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oke, terima kasih kepada pembicara yang topik selanjutnya yaitu mengenai jenis lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh teman saya, Niken dan Laili. Kepada pembicara, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Teman-teman, kali ini aku dan juga Laili akan menjelaskan tentang topik pembahasan yang kedua, yaitu jenis lingkungan hidup. Teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih ada berapa jenis lingkungan hidup? Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawabnya, Kak. Iya. Ya, jadi ada 4 jenis lingkungan hidup. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik, yang ketiga alami, dan yang keempat buatan gen. Gitu. Oke, terima kasih ya. Betul banget nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada biotik. Aku mau jelasin tentang biotik dulu ya. Jadi menurut buku siswa ilmu pengetahuan alam, lingkungan hidup biotik merupakan suatu komponen yang terdiri dari makhluk hidup nih, dan makhluk hidup tersebut sebagai pengisi suatu ekosistem. Nah, ternyata semua organisme merupakan komponen biotik, dan di dalam ekosistem komponen biotik dikelompokkan berdasarkan fungsinya nih teman-teman, yaitu yang pertama ada produsen. Biasanya nih produsen ciri-cirinya itu memiliki klorofil dan juga berfotosintesis. Lalu yang kedua konsumen. Biasanya nih konsumen itu hewan seperti herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Dan yang terakhir yaitu ada decomposer atau biasa disebut dengan pengurai. Itu ada bakteri, cacing, ganggang, dan juga jamur. Nah, contoh-contoh dari lingkungan hidup biotik meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan juga manusia. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang abiotik. Abiotik itu adalah sebuah istilah yang seringkali digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau biasanya itu benda-benda mati. Nah, abiotik ini memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Seperti air, angin, cahaya matahari, derajat keasaman, garam, kelembapan udara, suhu, tanah, topografi, dan juga iklim. Dan di dalam suatu lingkungan hidup, terjadilah interaksi antara lingkungan hidup abiotik dan juga lingkungan hidup biotik dan juga sebaliknya. Untuk yang lingkungan hidup alami dan juga buatan akan dijelaskan oleh teman aku, yaitu Laili. Aku akan menjelaskan yang ketiga ya, jenis lingkungan hidup, yaitu lingkungan hidup alamiah. Lingkungan hidup alamiah adalah lingkungan hidup yang terbentuk karena proses alam, dan di dalamnya terdapat unsur abiotik, unsur biotik yang telah dijelaskan Niken tadi, lalu organisme kecil serta perpaduan segala kondisi yang bekerja secara dinamis atau berubah-ubah. Lingkungan hidup terbentuk tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya aku akan menjelaskan apa aja sih ciri-ciri lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup alamiah. Yang pertama, lingkungan hidup alam merupakan suatu ekologi atau ekosistem yang berfungsi sebagai sistem alam tanpa campur tangan manusia, termasuk vegetasi,
tanah, batuan, jadi di dalam batas-batas dan sifatnya. Ciri-ciri yang kedua yaitu lingkungan alam merupakan sumber daya alam semesta dan fenomena fisik yang tidak memiliki batas yang jelas seperti udara, air, dan iklim. Selanjutnya contoh-contoh dari lingkungan hidup alami yaitu ada dua jenis. Yang pertama jenis lingkungan hidup di air meliputi danau, laut, rawa, dan sungai. Yang kedua lingkungan hidup di darat meliputi bukit, padang rumput, hutan, dan lembah. Untuk jenis yang keempat yaitu lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah lingkungan hidup alamiah yang sudah didominasi oleh kebutuhan manusia. Lingkungan hidup buatan dapat terbentuk antara lain karena jumlah penduduk dan kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, sehingga memaksa manusia mengubah lingkungan hidup alamiah. Ciri-ciri lingkungan hidup buatan yang pertama, ekosistem memerlukan intervensi manusia, yang artinya ekosistem buatan tidak mandiri dan ekosistem akan musnah tanpa bantuan manusia. Yang kedua, keanekaragaman hayati yang rendah. Lalu yang ketiga, bersifat pragmatis, yaitu lebih mementingkan nilai kepraktisan daripada kegunaannya. Yang keempat, manusia lebih produktif. Yang kelima, ketergantungan hidup buatan bergantung pada hukum alam semesta. Manusia hanyalah seorang penemu tapi bukan pembuat hukum alam. Berikutnya ada beberapa contoh dari lingkungan hidup buatan. Yang pertama, lahan pertanian. Yang kedua, taman. Yang ketiga, kota. Yang keempat, bendungan. Yang kelima, akuarium. Yang keenam, kota modern. Dan yang ketujuh, budidaya tanaman tanpa tanah dan sinar matahari. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih kepada Niken dan Laili. Selanjutnya, topik selanjutnya yaitu contoh lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, Radit dan Martina. Kepada kedua pembicara, saya persilahkan. Oke, baik teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh lingkungan hidup. Contoh lingkungan hidup di sini ada 4. Yang pertama adalah lingkungan hidup biotik, lingkungan hidup abiotik, lingkungan hidup alami, dan yang keempat adalah lingkungan hidup buatan. Yang pertama adalah lingkungan hidup abiotik. Lingkungan hidup abiotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah lingkungan hidup abiotik. Lingkungan hidup abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Contohnya, tanah, air, udara, dan sinar matahari. Terima kasih. Contoh selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, tadi telah dijelasin oleh teman-teman apa itu yang contoh-contohnya juga di sini juga ada abiotik, ada alami, dan ada buatan. Nah, ini saya jelaskan dengan perspektif geografi ya teman-teman. Jadi untuk yang alami dulu nih. Tadi sudah disebutin, tapi tidak ada salahnya kita sebutin lagi menurut opini saya, karena ini adalah video berbasis dengan opini. Menurut opini saya itu kalau lingkungan hidup alamiah itu lingkungan hidup yang tersusun atas biotik, abiotik, dan itu merupakan suatu hasil atau proses dari suatu dinamika alam itu sendiri. Nah, ini lingkungan hidup alamiah ini biasanya digunakan sebagai sumber daya dan sumber hidup organisme-organisme banyak, seperti yang telah dijelaskan secara ekosistem itu seperti apa. Dalam perspektif geografi ini. Lingkungan hidup alami itu ada banyak teman-teman, ada yang darat, ada yang di laut. Yang di darat itu ada contohnya ada gunung, ada bukit, ada lipatan dan lain morfologi lain. Terus yang di air perairan itu ada danau, ada pantai, ada lautan, ada muara dan lain sebagainya. Nah, yang kedua,
ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini berbeda dengan lingkungan alami, di mana lingkungan alami tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Namun yang lingkungan hidup buatan ini lingkungan yang secara artifisial digunakan dan dibuat dengan menggunakan teknologi manusia, baik itu teknologi yang mutakhir maupun menggunakan teknologi yang sederhana. Adalah tumbuhan-tumbuhan akan mati dan bumi ini akan gersang. Lalu impact apa lagi adalah tumbuhan-tumbuhan akan mati dan bumi ini akan gersang. Lalu impact apa lagi sih? Emang kenapa kalau tumbuhan mati itu gimana? Emang apa pengaruhnya buat kita? Ya banyak. Contohnya buat hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Gimana sih kalau misal hewan-hewan itu cuma makan tumbuhan tersebut dan tumbuhannya nggak ada? Terus gimana cara dia mengkonsumsi makanan, cara dia bertahan hidup? Nah, disitulah dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan itu sangat penting karena jika tidak ada tumbuhan tersebut, hewan itu tidak akan bisa bertahan hidup. Dan dari situ hewan-hewan satu persatu akan mati dan kita bisa melihat mana sih hewan yang bisa lebih kuat untuk bertahan hidup di dunia ini gitu. Jadi itu gambaran kecil aku mengenai pentingnya unsur abiotik untuk keberlangsungan hidup kita, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Catherine untuk membahas tentang unsur biotik. Silakan Catherine. Terima kasih untuk rekan saya Nanda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang unsur lingkungan hidup. Unsur lingkungan hidup yang kedua yaitu unsur biotik. Teman-teman mungkin tahu unsur biotik itu apa. Lebih lanjutnya saya akan jelaskan apa sih unsur biotik itu. Unsur biotik merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil lainnya yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Unsur biotik ini terdiri atas tiga komponen. Tiga komponen. Yang pertama, autotrof yang berfungsi sebagai produsen, di mana ia mampu membuat makanan sendiri dan makanan untuk organisme lainnya dengan cara fotosintesis. Yang kedua, heterotrof yang berfungsi sebagai konsumen, di mana ia akan memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena ia tidak mampu untuk membuat makanan sendiri. Dan yang ketiga, dekompores yang berfungsi sebagai pengurai karena ia bertugas mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati yang dimanfaatkan sebagai senyawa organik yang dapat menyuburkan tanaman dan tanah. Terima kasih, sekian dari saya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Nanda dan Catherine. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup bagi makhluk hidup yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, Kaila dan Antaries. Kepada kedua pembicara saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Hilal atas waktunya. Jadi di sini kayak yang udah dijelasin sama teman-teman aku nih, dari mulai pengertian, jenis, contoh, unsur-unsur lingkungan hidup juga punya fungsi loh yang sangat penting banget buat kita. Nah, lingkungan hidup ini memiliki beberapa fungsi yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup unsur-unsur di dalamnya. Nah, fungsinya apa aja sih? Yang pertama itu sebagai tempat untuk mendapatkan makan. Lingkungan hidup itu menjadi sumber untuk mendapatkan makanan guna memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, kehidupan makhluk hidup di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Nah, yang kedua itu ada sebagai tempat untuk beraktivitas. Lingkungan hidup yang baik itu bakal menjadi tempat untuk beraktivitas yang menyenangkan. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti berinteraksi dengan orang lain sehingga membutuhkan tempat yang layak untuk melakukan aktivitas. Nah, yang ketiga itu salah satu yang penting banget yaitu sebagai tempat untuk tinggal. Lingkungan hidup itu dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi makhluk hidup. Karena itu, kita harus selalu nih menjaga kelestariannya agar kehidupan di dalamnya dapat berlangsung dengan baik. Nah, selanjutnya bakal dijelasin sama temen aku, Ilva. Oke, di sini saya izin melanjutkan pernyataan dari Kayla. Kita akan membahas tentang fungsi lingkungan hidup. Nah, yang keempat itu sebagai penyedia sumber daya alam. Nah,
di mana sumber daya alam ini contohnya itu seperti bahan bakar fosil, gas bumi, air, maupun sebagainya. Nah, sumber daya alam tersebut akan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Misalnya saja nih, gas alam dan minyak bumi akan diolah menjadi bahan bakar, dan air pun juga akan digunakan manusia sebagai bahan pokok utama untuk hidup. Nah, yang kelima nih, sebagai penyedia air. Nah, kita semua tahu ya, di sini semua makhluk hidup dari manusia, hewan maupun tumbuhan itu pastinya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nah, karena itu air ini menjadi komponen yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Nah, jika kita kekurangan air, maka dampaknya ya pasti nanti akan dehidrasi dan akibatnya misalkan fatal nih, makhluk hidup bisa akan lemas, sakit, bahkan mati. Nah, yang terakhir itu lingkungan hidup juga mempunyai fungsi sebagai penyedia oksigen. Nah, kita semua tahu nih, pasti semua makhluk hidup ya, tidak terkecuali manusia, itu pasti membutuhkan oksigen untuk hidup. Nah, untuk respirasi juga, bahkan juga untuk bernapas ya. Nah, sama halnya seperti air, jika kita kekurangan oksigen, maka hidup akan lemas, bahkan mati. Waktu dan tempat, saya persilakan untuk moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Hila dan Ilva. Topik selanjutnya yang akan kami bahas yaitu mengenai penyebab kerusakan lingkungan yang akan dibahas oleh teman saya, Akbar. Kepada pembicara, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, selain memiliki fungsi, ternyata lingkungan hidup ini juga memiliki banyak kerusakan. Faktor kerusakan dari lingkungan hidup ini ada dua. Yang pertama, faktor alam, dan yang kedua, faktor akibat ulah manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan hidup faktor alam dapat berupa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Seperti yang kita ketahui, banjir yang terjadi dapat merusak beberapa lingkungan seperti persawahan dan lingkungan perumahan masyarakat. Selain itu juga, tanah longsor yang terjadi dapat membuat rumah-rumah warga rusak dan tertimbun oleh tanah. Nah, selain itu juga terdapat beberapa faktor dari ulah manusia itu sendiri, seperti pembakaran hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan. Selain itu juga ternyata selain faktor alam dan faktor ulah manusia, ternyata kedua faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Karena terkadang ada ulah manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, seperti membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir, dan penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan hutan gundul, dan juga pembakaran sampah dapat membuat polusi udara yang banyak dan juga bisa menimbulkan kebakaran hutan yang terjadi. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Akbar. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai cara menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Hilal, dan teman saya, Elisa. Oke, mulai dari saya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, cara untuk menjaga lingkungan hidup dapat dimulai dari tingkat atas atau tingkat pemerintahan. Yang pertama yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pro atau peduli terhadap lingkungan hidup. Sebagai contoh, kita dapat menerapkan program emisi zero carbon atau net zero ya teman-teman. Atau dapat juga dengan menggalakkan pengembangan energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, tenaga biogas ataupun tenaga air. Tentunya kita dapat membuat peraturan juga untuk menjaga pohon atau hutan seperti dengan menghukum pemburu liar dan mencegah perusahaan-perusahaan yang akan menebang dan menghabisi hutan, karena hutan itu penting buat lingkungan kita, teman-teman. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Elisa. Oke, saya akan melanjutkan pembahasannya. Cara mengatasinya selanjutnya itu dengan menggunakan produk daur ulang. Salah satu bentuk strategis pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian, dan juga pembuatan produk atau material
yang bekas pakai, serta komponen utama di dalam manajemen sampah modern, dan bagian ketiga pada proses hierarki sampah 4R. Nah, selanjutnya itu dengan cara tidak membakar sampah. Membakar sampah dapat melepaskan gas-gas yang menyebabkan kerusakan ozon, mengatur jumlah atau porsi sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi. Yang selanjutnya, tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang dapat di sungai menjadi terhambat dan menjadi tercemar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Elisa. Topik selanjutnya yang akan kami bahas yaitu alasan kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita, yang akan disampaikan oleh teman saya Cynthia dan Yeni. Kepada kedua pembicara saya persilakan. Oke, terima kasih buat Hilal dan Elisa. Kali ini aku akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengapa kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita. Emang penting ya menjaga dan melestarikan lingkungan itu? Tentu saja sangat penting ya teman-teman. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, serta mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam di sekitarnya, serta mengembangkan dan menjaga kebersihan lingkungan, sebab menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna untuk kita semua dan dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Pelestarian lingkungan juga sangat penting dalam menyelamatkan dan membantu hewan dan tanaman. Karena itu, semua bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Pohon mengubah karbon dioksida yang dihasilkan menjadi oksigen, sehingga membantu kita untuk bernafas. Lingkungan yang kita tinggali, yaitu bumi, harus dijaga kelestariannya. Hal ini merupakan kewajiban semua manusia yang tinggal di bumi. Sebab dari lingkungan yang kita tinggali, kita bisa memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Jika manusia hanya memanfaatkannya tanpa melestarikan, maka lingkungan bisa menjadi rusak. Dampak dari kerusakan lingkungan tersebut nantinya akan dirasakan oleh manusia sendiri, bahkan juga makhluk hidup lainnya. Nah, apakah teman-teman telah turut aktif mengusahakan pelestarian lingkungan di sekitar? Oke. Di sini aku juga bakal menyebutkan nih beberapa manfaat menjaga kelestarian lingkungan, diantaranya. Yang pertama adalah terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua adalah lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga adalah bebas dari polusi udara. Yang keempat adalah air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Dan yang terakhir adalah lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya kita dilanjutkan sama teman saya adalah Heni, silahkan. Oke, kenapa sih kita harus menjaga lingkungan? Nah, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai umat manusia. Banyak sekali sumber daya alam yang harus benar-benar kita jaga dan lestarikan demi kelangsungan hidup kita bersama kelak kemudian. Apabila manusia hanya memanfaatkannya tanpa ada pelestarian, maka yang terjadi adalah lingkungan yang rusak. Nah, dampak dari kerusakan itu pun nantinya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dengan menjaga alam juga akan menguntungkan kita sebagai manusia, karena kita akan terbebas dari penyakit yang mungkin saja timbul nantinya akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan tadi. Terkait apa yang akan terjadi jika manusia tidak memelihara lingkungan akan dijelaskan oleh Putri dan Amara. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Cynthia dan Heni. Selanjutnya kami akan membahas mengenai apa yang akan terjadi jika manusia tidak memelihara lingkungan hidup, yang akan disampaikan oleh teman saya Putri dan Amara. Kepada kedua pembicara saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya dan juga rekan saya Amara Syifa akan menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga kondisi lingkungan atau dampak yang akan terjadi. Yang pertama itu adanya bencana alam. Peluang terjadinya bencana alam akibat kelalaian manusia karena tidak merawat lingkungannya. Misalnya bencana yang akan terjadi itu seperti banjir, tanah longsor, serta pencemaran tanah. Yang kedua itu pencemaran lingkungan. Kondisi yang kotor dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan ini akan berpotensi meracuni makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian dampak yang ketiga itu kerusakan lingkungan.
Menjaga kelestarian lingkungan pada intinya adalah menjaga lingkungan agar tetap dalam kondisi baik. Ketika lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka kerusakan lingkungan otomatis akan terjadi. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amara Syifa. Terima kasih. Oke, makasih Putri. Aku akan melanjutkan pemaparan yang disampaikan sama Putri. Yang selanjutnya atau yang nomor 4 adalah timbulnya berbagai penyakit. Teman-teman, kita semua tahu bahwa lingkungan yang kotor dapat memicu adanya sarang kuman dan juga virus yang nantinya juga dapat menimbulkan penyakit bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dan yang terakhir adalah persediaan sumber daya alam yang semakin berkurang. Nah, kita semua juga tahu ya bahwa kebiasaan kita sehari-hari itu terkadang terjadi tanpa kita sadari. Nah, misalnya adanya air yang sekarang ini persediaannya semakin langka karena adanya ulah manusia yang seringkali menebang pohon secara liar di hutan. Hal ini terjadi karena manusia tidak tahu bahwa sebenarnya hutan itu sebagai penyimpan cadangan air tanah. Nah, satu hal yang perlu kita sadari bahwa sebenarnya lingkungan hidup itu bukan hanya tempat untuk kita tinggal, tapi juga tempat kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Bukan hanya untuk makan dan juga minum, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang lainnya. Jadi akan ada banyak sekali akibat jika kita tidak dapat merawat lingkungan kita dengan baik. Akibatnya tersebut bukan hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga makhluk hidup yang lainnya, baik hewan dan juga tumbuhan. Sekian dari aku sama Putri, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Putri dan Amara. Topik terakhir yang akan kami bahas yaitu mengenai kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh teman saya, Sharon. Kepada pembicara, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Hilal dan teman-teman semuanya yang sudah menjelaskan tentang lingkungan hidup. Nah, apa sih hal yang gak kalah penting nih agar tidak terjadinya pencemaran, tidak perlunya kita merasakan akibat-akibat dari pencemaran tersebut, dan apa sih yang bisa membuat kita tuh menjaga lingkungan hidup kita? Yang pertama harus ada kesadaran dalam diri kita tentang kewajiban kita terhadap lingkungan hidup kita. Harus ada kesadaran untuk menjaga, tidak merusak, dan melestarikan lingkungan hidup kita. Nah, apa saja sih kewajiban kita untuk menjaga lingkungan hidup kita? Yang pertama itu dengan hal yang paling mudah dan memang sering dianggap remeh oleh orang-orang, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Hal yang benar-benar gampang untuk dilakukan, tapi seringkali kita itu menganggap membuang sampah pada tempatnya itu adalah hal yang bukan suatu kepentingan gitu loh. Masih sering untuk membuang sampah sembarangan, padahal sampah-sampah yang menimbun itu akan menghasilkan zat-zat yang memang tidak baik untuk lingkungan. Yang kedua, dengan menebang pohon sembarangan atau memetik tanaman secara sembarangan. Kadang tangan kita usil nih, lagi jalan lihat, ada bunga bambu, selalu kita petik, itu juga merupakan salah satu hal yang membuat kita itu tidak menjalankan kewajiban kita terhadap lingkungan dengan merusak lingkungan kita sendiri. Yang ketiga, kita juga bisa menjalankan kewajiban kita dengan mengurangi hal-hal yang menyebabkan polusi seperti polusi udara, polusi air, dan polusi tanah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan listrik secara hemat, dan juga mungkin tidak membuang sampah di sungai, jadi tidak terjadi pencemaran pada lingkungan. Baik, sekian dari saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Sharon. Nah, bahasan kami pada kesempatan ini telah selesai, teman-teman. Nah, berdasarkan opini-opini yang telah disampaikan oleh kami, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa setiap unsur-unsur dari lingkungan hidup, baik biotik maupun abiotik, dapat berdampak baik maupun buruk kepada manusia, hewan, dan tumbuhan, dan kepada semuanya ya intinya. Oke, jadi penting juga bagi kita untuk menjaga lingkungan hidup kita ya teman-teman. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian kata, opini ataupun yang lain, kami mohon maaf. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.